Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tarot Channel, salam sehat selalu. Kali ini kita juga akan ngetrip kembali ke Kota Padang. Mungkin kita akan melihat ada yang unik di Kota Padang. Teman-teman ingin tahu? Ikuti terus video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Oke teman-teman, saat ini kita melalui rute dari Pauh Kambar ke Kota Padang melalui jalan alternatif, yaitu di pinggiran laut, tepatnya di daerah Ketaping. Di sini banyak para pengendara lebih senang melalui jalan ini yang dari Padang menuju ke Pasaman. Bisa melalui jalan alternatif ini. Ya, jalan alternatif ini sudah cukup mulus. Di sini juga banyak sekali tempat kuliner-kuliner sepanjang jalan Ketaping ini. Jadi banyak para pengendara baik motor maupun mobil lebih cenderung dan lebih senang melalui jalur ini ya, yang dimulai dari perbatasan Kota Padang, yaitu kita belok di flyover. Di sepanjang jalan ini kita disuguhi pemandangan pinggir laut ya, lautan yang membiru, dan sebelah kirinya pemandangan pegunungan. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini banyak tempat persinggahan atau objek wisata kuliner. Oke teman-teman, alhamdulillah di daerah Padang Pariaman ini terus digenjot pembangunannya, yang terutama yaitu di bidang wisata, karena di Padang Pariaman ini penuh dengan tempat-tempat wisata yang eksotis. Jalan-jalan yang menuju ke daerah ini pun sudah dipermulus bagi para wisatawan lokal atau wisatawan asing yang menuju ke Padang Pariaman. Nah, ini adalah pembangunan dari masjid yang berbentuk kapal, yang penyelesaiannya masih 60%. Nanti kalau sudah jadi, menambah objek wisata di daerah jalan Ketaping ini. Nah, kita sudah memasuki di daerah BIM, Bandara Internasional Minangkabau. Nah, di sanalah tempat pintu masuknya BIM, Bandara Internasional Minangkabau. Kita sudah mulai memasuki di daerah perbatasan antara Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman.
Oke teman-teman, saat ini mungkin aktivitas di jalan raya ini agak sedikit sepi ya, mungkin di daerah bandara juga masih kurang orang-orang yang datang dari domestik atau luar negeri yang berkunjung ke Sumbar ini. Ya mungkin juga disebabkan oleh keadaan ekonomi saat ini yang masih belum pulih. Semoga bangsa Indonesia cepat melewati keadaan ekonomi kita yang sangat terpuruk saat ini. Kita berdoa terus semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan kekayaan bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Minangkabau yang ada di Sumatera Barat ini. Nah, kita sudah melewati jembatan Jembatan Lembahanai. Jembatannya double ya teman-teman. Oke, kita sekarang menuju ke flyover. Kalau belok kiri kita bisa melalui Kota Padang melewati jalan kotanya, tetapi kalau di flyover ini kita akan melewati bypass Kota Padang. View-nya sangat indah di atas flyover ini. Di depannya adalah perbukitan, itu perbukitan Bukit Barisan. Di daerah bypass ini banyak terdapat pabrik-pabrik, juga tempat gudang-gudang pergudangan perusahaan-perusahaan. Nah, ini teman-teman, kita sudah memasuki juga nih jalan tol Cicicin Padang. Sini jalan masuknya. Jalan tol ini masih sepi dari penggunanya. Nah, kita kembali lagi di daerah bypass ini banyak terdapat gudang-gudang seperti gudang otomotif, gudang-gudang sembako. Nah, inilah rumah adat Minang yang terletak di samping rumah sakit Siti Rahma. Di sekitar sini dekat juga dengan komplek atau tempat wali kota, yaitu kantor wali kota. Kota Padang. Di daerah bypass ini banyak juga terdapat perkantoran-perkantoran, kejaksaan, juga kantor-kantor pemerintahan yang lainnya di sepanjang jalan bypass ini. Nah, inilah kantor dari Wali Kota Padang, Sumatera Barat. Kita lanjut terus gaspol. Oke teman-teman, kita sekarang sudah berada di Masjid Al-Hakim Kota Padang. Ini lokasinya di pinggir laut ya teman-teman. Inilah kemegahan Masjid Al-Hakim.
Hari ini pengunjung sangat ramai. Alhamdulillah keadaan di hari ini berawan ya teman-teman. Inilah Bukit Padang. Seberang sana terdapat kuburan dari Siti Nurbaya. Teman-teman, kelihatan ada yang main ski kayaknya. Di Pantai Padang ini sudah berbenah karena sudah dibuat tanggul-tanggul, tanggul-tanggul untuk mengatasi ombak. Inilah para pemain ski sedang asik. Oke teman-teman, inilah yang asik di Kota Padang. Bukit Padang, tempat wisata kuburan Siti Nurbaya. Ombaknya tidak terlalu besar karena angin saat ini tidak terlalu kencang ya teman-teman. Jadi para nelayan pun agak senang dengan cuaca seperti ini. Angin terlalu kencang dan suasana mendung. Cek satu, cek, cek. Kalau touring mana? Kalau cek, 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 cek. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa
نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para tamu Allah, sidin jamaah zuhur Masjid Al-Hakim yang berbahagia, dengan penuh rasa syukur kita kepada Allah yang telah memilih dan menghadirkan kita di rumahnya yang penuh berkah ini untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya tadi kami dari rumah masih tercatat sebagai ahli neraka, sepulang dari rumah ini ya Allah, jadikan kami ahli surga hendaknya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saat ini bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Kemarin mayoritas umat Islam turut memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlepas dari pertikaian memperingati hari lahir Nabi itu bid'ah atau tidak, yang penting kita perlu mengambil butir-butir hikmah. Kita perlu kembali membaca sirah nabawiyah, karena dalam perjalanan hidup Nabi itu ada uswatun hasanah, contoh teladan yang baik yang berlaku sampai kiamat kelak. Siapa yang meniru meneladaninya dipastikan selamat hidupnya. Maka di momen yang penuh berkah ini ada satu mutiara hikmah dalam sirah nabawiyah yang ingin kita kupas sedikit saja, yakni perkara akhlak. Sidang jamaah syukur, kita tahu misi utama Nabi diutus sebagai Rasul oleh Allah kepada kita, alam semesta ini umumnya, adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini ditegaskan oleh Rasulullah dalam sabdanya, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Innama, sesungguhnya, bu'istu, aku diutus oleh Allah membawa misi luar biasa, yakni menyempurnakan akhlak manusia. Sidang jamaah syukur, hadis ini menarik. Kenapa? Bukankah di masa jahiliyah akidah manusia sangat hancur-hancuran? Kiblat kita Ka'bah dahulu di masa jahiliyah menjadi pusat berhala. 360 berhala berkaitan luar dalam Makkah atau Ka'bah. Tidak ada orang menyembah Allah dengan sebenarnya, karena itu akidah hancur. Tapi kenapa Rasul mengatakan aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, bukan memurnikan akidah? Ini adalah hikmah besar itu. Kala itu juga orang ada menyembah Allah dengan benar, sebagaimana milah Ibrahim. Kenapa Rasulullah tidak katakan aku diutus oleh Allah agar manusia mendirikan sholat misalnya? Tidak. Tegas Rasulullah mengatakan aku diutus untuk menyempurnakan akhlak.
Sidang jemaah subuh sama Allah yang berbahagia, ini ternyata kalau kita dalami luar biasa makna yang tersimpan di dalamnya. Makna pertama adalah, Bapak Ibu sekeluar dari masjid ini ada tak yang tahu ibadahnya diterima atau ditolak oleh Allah? Adakah kita dapat laporan dari malaikat nilai ibadah kita sekian? Malaikat tidak pernah melaporkan kepada kita. Tetapi bisakah kita tahu, bolehkah kita tahu bahwa ibadah kita diterima oleh Allah atau ibadah orang lain diterima oleh Allah? Ada etika dan norma, itu hasil pembelajaran di sekolah. Kepada anak guru berkata, "Nak, kalau kamu ketemu orang tua, saliman ya, salam dia, cium tangan. Atau bungkukkan tangan ya, nak, begini cara jalannya, dilatih." Itu etika. Dari sebuah teori, dilatih dari kebiasaan, membentuk sebuah karakter. Apa bedanya dengan akhlak? Akhlak bukan begitu. Akhlak itu hasil manifestasi dari ibadah. Kalau dalam sholat kita menjaga kesucian, di luar sholat juga bersih orangnya. Kalau dalam sholat dia disiplin, di luar sholat dia juga disiplin. Ibu-ibu misalnya, ada nggak yang bergunjing dalam sholat? Nggak ada. Berarti di luar sholat dia tak akan bergunjing, Pak. Begitu. Jadi akhlak itu adalah manifestasi dari ibadah. Mungkinkah ibadah diterima Allah tanpa akidah? Tidak mungkin. Pondasinya adalah akidah. Tiang dan dindingnya adalah ibadah. Ternyata atap dan rumahnya adalah akhlakul karimah. Itulah makanya Rasulullah katakan, misiku memperbaiki akhlak manusia. Sidang jemaah sekalian, ini yang bersoal di kalangan umat hari ini, Pak. Akhlak ini yang sedang tergerus habis dan dipertontonkan balasannya oleh Allah kepada kita bersama. Maka coba kita lihat, ada satu bahagian akhlak yang menjadi penyebab kehancuran, khususnya kita di Indonesia hari ini, Pak. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, baginda Rasulullah katakan begini, "Inna min ahabbikum ilayya," sungguh ada orang yang paling aku cintai, kata Nabi. Cinta kalau habba yuhibbu hibban, itu cinta biasa. Tapi kalau pakai alif ya, ahabbikum, paling aku cintai, kata Nabi. Wa aqrabu minni majlisan yaumal qiyamah, tidak sekedar cinta aku ke dia, tapi juga sangat dekat aku dengan dia nanti di hari kiamat. Pak, mohon maaf, ketika haji tahun lalu, Pak, di mana orang paling banyak tersesat? Saya merasakan betul, Pak, orang paling banyak tersesat itu bukan di Arafah, bukan di Masjidil Haram, tapi di Mina, Pak. Kenapa di Mina, Pak Ustaz? Ya di Mina itu tempatnya kecil memang, tapi bentuknya hampir sama semua. Selesai melempar jumrah, itu jalur begitu banyak, Pak. Hati ambil hikmah, tempatnya kecil, jumlah manusia paling 2 juta, Pak. Mirip saja tendanya, banyak orang tersesat di situ, Pak. Coba Pak bayangkan nanti di padang mahsyar, luasnya tak terkira, miliaran manusia, berpotensi kita tak tahu arah. Orang yang ini di mana ada Rasulullah, di situ ada dia. Sedangkan yang lain pergi ke sini cari Nabi, pergi ke sana tak jumpa, bodoh ke siang, bodoh ke situ, tidak ada hasil apa. Ya Allah, umat Muhammad, pesan utamanya jangan kemana-mana, pastikan kita cari Nabi. Untuk orang yang satu ini, dia yang dipertemukan oleh Allah dengan Nabi kita. Siapa orang yang paling Nabi cintai? Saya pikir juga, Pak, ada Nabi paling cinta kepada umatnya. Ada nanti umatnya di padang mahsyar tidak bisa berjumpa nabinya. Ada juga yang Nabi cuek sama dia. Ya Muhammad, anna umatika, hai Muhammad, saya umatmu. Dia jadi Nabi, Pak. Tak kenal Nabi dia. Dan ada juga umat yang benci Nabi sama dia. Alhamdulillah. Terhadap yang ini, Nabi cinta dan dekat. Apa amalannya, Pak? Izin. Amalannya hanya satu, Pak.
Bangun masjid kan ya? Khatam Quran tiap bulan? Haji mabrur? Bukan. Rasul katakan, ahsanukumul khuluq. Orang yang paling aku cintai di mana masyarakat hari kiamat, yang paling dekat denganku adalah orang yang terbaik akhlaknya. Walaupun khatam Quran tiap bulan Pak, tapi tiap bicara, tiap sakit jadi orang banyak Pak. Enggak. Dibangunnya masjid Pak, mewah, luar biasa. Tapi di tengah masyarakat yang kerok dan Bapak orang biasa, tidak punya uang untuk sedekah, apalagi mau ke Makkah, tidak ada uang gitu. Tapi akhlak Bapak baik, tidak menimbulkan keresahan, benar-benar dicintai oleh makhluk di bumi, disayangi makhluk oleh Allah di langit. Itulah orang yang paling disayang Rasulullah. Ini sejalan dengan misi Nabi banyak. Oke teman-teman, setelah sholat zuhur kita keluar kembali melihat pemandangan di luar ya, dari Masjid Al-Hakim ini. Nah, ini adalah wihara umat Buddha yang ada di Kota Padang, yang berdampingan dengan Masjid Al-Hakim Kota Padang. Ini membuktikan toleransi di Kota Padang ini sangat tinggi. Oke teman-teman, di masjid ini juga disediakan juga untuk makan gratis, makan siang untuk para jemaah yang ingin makan, disediakan oleh panitia yang ada di Masjid Al-Hakim ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video ini, semoga bermanfaat. Dan saya akhiri, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.